Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ya, hari ini apakah ada anak yang tidak masuk? Oh iya, alhamdulillah semuanya juga masuk. Sebelum kita mulai pelajaran, oh iya, alangkah baiknya kita tata dulu ya kelas kalian. Dilihat apakah kursi meja sudah lurus atau belum. Kalau belum lurus, kita luruskan dulu biar rapi. Nah, kalau sudah rapi, kita berdoa dulu ya, untuk ketua kelasnya menyiapkan berdoa ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa, dan untuk agar kita tambah semangat, kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Maju Tak Gentar. Semuanya siap? Ya, 1, 2, 3. Selesai. Nah, dalam lagu Maju Tak Gentar tersebut itu menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia yang semangat untuk melawan penjajah. Nah, untuk itu kalian juga harus semangat ya. Kalian semangat untuk mencari ilmu pinter. Nah, materi pada hari ini tentang kurban. Apa di antara kalian udah banyak ada yang pernah melihat waktu penyembelihan kurban? Iya, pastinya sudah pernah ya, karena kurban itu dilaksanakan biasanya pada hari raya Idul Adha. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kamu dapat mengetahui sejarah kurban dan menceritakan serta menuliskannya. Yang kedua, kamu dapat memahami pengertian kurban, dan yang ketiga, kamu dapat mengetahui dalil atau dasar hukum ibadah kurban. Sejarah kurban, sebagian pendapat para ulama dimulai daripada masa Nabi Adam alaihi salam, yaitu ketika putranya yang bernama Habil dan Qabil memperebutkan Iklimah sebagai istrinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memerintahkan kepada mereka untuk berkurban. Nah, Habil memperkurbankan atau memberikan persembahan binatang ternak terbaik untuk dikurbankan, sedangkan Qabil mendatangkan hasil dari pertaniannya yang sudah rusak dan busuk, dan itu menunjukkan bahwa Qabil dia tidak ikhlas dalam berkurban. Nah, kurban Habil diterima karena keikhlasannya, sedangkan kurban Qabil tidak diterima karena dia tidak ikhlas dalam berkurban. Namun pelaksanaan kurban yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam alaihissalam tersebut bukan merupakan landasan perintah penyembelihan hewan kurban dalam Islam. Nah, kurban dalam sejarah Islam diawali pada masa Nabiullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi untuk disuruh untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi sampai 3 kali. Tadinya dia ragu-ragu apakah mimpi tersebut adalah godaan setan atau benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sudah bermimpi sampai 3 kali, akhirnya dia yakin bahwa mimpi tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bermimpi, dia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya bernama Ismail. Waktu pertama kali bermimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ragu-ragu apakah itu mimpi bisikan dari setan ataukah memang benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan kepada putranya Ismail. Nah, ketika itu Ismail berusia 7 tahun, ada yang menyatakan Ismail berusia 13 tahun. Dan Ismail pun percaya bahwa mimpi Nabi Ibrahim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail alaihissalam siap untuk disembelih dan dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tempat penyembelihan. Namun karena ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya, maka Allah SWT memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan akan dilaksanakan, Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Ismail alaihissalam diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yaqrobu qurbana, yang artinya dekat, mendekatkan atau menghampiri. Sedangkan menurut istilah, ialah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lain. Kurban atau udhiyah adalah penyembelihan binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dasar atau dalil ibadah kurban tentu kalian sudah paham ya, karena tanggal 10 Zulhijjah atau dikenal dengan hari raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan penyembelihan hewan kurban baik di rumah, di musola maupun di masjid atau tempat yang lain. Dasar hukum ibadah kurban yang pertama adalah terdapat pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Dan hadis yang kedua adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wahada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla, yang artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Mendengarkan penjelasan dari Bu Guru tentang sejarah, pengertian dan dasar hukum kurban. Sekarang kamu akan Bu Guru berikan waktu untuk bertanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oh iya, Mas Iwan mau bertanya. Bagaimana Mas Iwan? Iya. Oh iya, di mana tempat Nabi Ismail akan disembelih? Oh iya, Nabi Ismail itu akan disembelih di Mina, yaitu tepatnya di kota Mekah. Ada yang bertanya lagi? Oh iya, Mas Budi ya? Iya. Apa yang ditanyakan? Oh, ibunya Ismail bernama Siti Hajar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Bu Guru yang bertanya ya. Yang pertama, apakah arti koroba? Oh iya betul, arti koroba adalah dekat. Terus ada yang tahu di mana umur berapakah Nabi Ismail ketika akan disembelih pada waktu itu? Ya, ada yang menyatakan umur 7 tahun dan ada juga yang menyatakan 13 tahun. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, kapan pelaksanaan penyembelihan kurban? Iya, tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Sekarang kamu membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan kamu mengerjakan tugas yang ada di buku siswa. Kemudian setelah menyelesaikan tugas dalam satu lembar kertas, ada yang mempresentasikan ke depan kelas, satu kelompok satu siswa.
Alhamdulillahirobbilalamin, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan soal kepada masing-masing anak. Silahkan dikerjakan dengan baik. Sudah selesai anak-anak? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kamu kumpulkan pekerjaanmu semua dan kamu tulis apa yang menjadi inti dalam pembelajaran kali ini. Kamu sudah selesai menulis. Nah, sekarang kita bertanya jawab tentang hal-hal yang belum dipahami oleh kamu. Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Oh, alhamdulillah tidak ada, semuanya sudah jelas lah. Nah, sekarang karena sudah jelas, kita ambil kesimpulan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu sejarah kurban menurut Islam itu diawali pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ketika akan menyembelih putranya Ismail yang digantikan oleh Allah dengan seekor domba pada tanggal 10 Dzulhijjah. Menurut istilah, korban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, dasar hukum ibadah kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Guru akan memberikan PR pada halaman 85, silahkan dikerjakan di rumah. Dan sebelum kita tutup pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Maju Tak Gentar seperti awal tadi. Nah, yang terakhir kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelasnya menutup berdoa.